cerdas. KDM damaikan perselisihan Kades Wadas dan Kades Purwadana soal normalisasi sungai. Dari video ini, kita bisa lihat mana Kades yang membela rakyat dan mana Kades yang membela perusahaan untuk kepentingan pribadi. Yang ada PLN itu Pak, berapa hektar, 20 hektar ya. Nah tinggal, itu bukan wilayah Purwadana. Kalau Purwadana dari Hulu Pak. Nah, itu begitu Pak. Tidak ada pesawahan nih. Dan kemudian masyarakat di sini karena tidak ada aliran air sudah mulai Pak, ya, itu digarap oleh masyarakat dan kesininya dikuasai oleh PT Resina yang saya waktu itu sebagai aktivis pemuda Karang Taruna menanyakan, kok Resina menguasai? Beliau sewa dari PJT, betul nggak? Iya, Ada PJT? ada kontrak, ya. Beliau sewa resmi, nah, gitu Pak ceritanya. Iya. Nah, jadi di Purwadana itu buntu Pak. Tidak ada lagi, tidak ada aliran air kemana tanah negara sampai itu. Dalam hal ini saya akan mengatakan, saya sangat setuju tanah ini kembali Pak, diambil negara. Di dalam rangka pertama untuk edukasi agar setiap orang paham betul bahwa ulah sokabitaan ku lain hakna. Ya tanah batu dijualan, akhirnya korban jalan alit akhirnya Pak di Purwadana. Bercari Pak, nungguan abdi ya. Kurang cari. Ini bingungan mana enak? Ya bentar dong. Anda kan di ini terus giliran saya dong yang ngomong. Saya selama ini diam, Bung. Ya. Nah, itu. Tapi saya kemarin juga dengan Resina, oh enggak masalah Pak, memang kami sewa. Kan gitu. Nah, kemudian ini dibuang harus kemana? Kan gitu, Pak. Nah, tanah itu 94 sudah tidak ada mengalir dan kemudian adik-adik nama jadi ramai perumahan, nah ramai aja nama. Nah kemudian interchange jalan tol masuk, tetapi tidak membunuh saluran air Pak. Dia tetap bikin gorong-gorong, makanya kemarin waktu digali ada kan masih ada. Ya. Cuma yang 10 ada anak, tutup udah. Nah itu Pak barangkali. Nah dalam konteks sekarang air ke Purwadana kalau mau dialirkan buat apa? Pertanyaan kan itu Pak. Saya setuju itu diambil alih, barangkali besok buat penghijauan atau apa. Kemarin sudah ngomong saya dengan dari PJT waktu di rumah, baru untuk penghijauan atau apa kan, untuk edukasi dan lain-lain. Saya dalam hal penyaluran air ini, Pak Junaidi yang paling konsen, kemana cai gitu. Ada yang lebih dekat sebenarnya Pak, itu dibuang ke Karangsinom, itu ada aliran air Pak ke Citarum sebelum titik deker atau air bagi di Pasir Padang Pak. Itu lebih dekat. Saya khawatir air yang terbuang dari daerah Wadas masuk ke Purwadana. Purwadana tanpa dikirim air Pak, tiap tahun banjir. Dari pertemuan Cibeet sama Citarum. Di rumah saya aja 1 lutut Pak. Tahun 2021 kemarin. Apalagi Sumandangan tiap tahun Pak. Tadi bicara ini mau dibuang ke Cisalak. Cisalak. Ini Cisalak yang mana Pak? Padahal itu kan kalau mau Cisalak berarti harus melalui tanah Resina Pak. Ya. Ini buntu di sana Pak. Tanah buntu selesai. Nah apalagi kalau di Cisalak tanah yang sebelum gebluk. Orang Google tadi pada nangis ke saya dan sekarang saya bawa surat Pak buat Bapak dari masyarakat. Pada nangis. Kok kalau buang di sini termasuk ada orang di sini. Pak Lurah, ini gimana kalau buangnya ke Salak di Cisalak di depan, kalau Cisalak depan, gebluk Google itu Bapak Sarwajeng Sukamambur nasibnya Pak. Setiap Cibeet datang, gebluk, kebanjiran sami Pak. Google, bukan gebluk Pak. Google. Nah ini pertanyaannya Cisalak yang mana? Jadi kalau saya mah lebih bersaran dibuangnya ke sebelum bagi Pasir Padang Pak. Kalau tanah yang diambil saya setuju ambil saja Pak. Kemudian sawah yang 20 hektar yang dipertanyakan kan, ini airnya dari mana? Mereka ketika air ini tidak mengalir, mereka tetap sawahnya untung Pak. Ini punya Pak Buyo di situ. Yang garapnya Pak Haji Oma, Pak Haji Soba, Pak Haji Nasa dan lain-lain. Tidak ada bercerita rugi Pak. Mereka menggunakan apa? Satelit. Satu satelit. Kedua kalau musim hujan itu air dari jalan tol masuk ke susu. Termasuk kampung Gebluk yang mau
bebas yang sekarang ini diambil. Itu tiap hujan kebanjiran, Pak. Walaupun saya sudah upaya lewat Resinda membuat jalan air 1 kilometer udah dibuat. Nah, sekalian usul di depan Bapak, sebenarnya bukan ke Bapak, saya ke Pak Rusman. Tolong buatkan kebijakannya entah ini levelnya level gubernur maupun level kabupaten. Tolong tadi Bapak bilang tentang trotoar ya. Kalau saya lebih membutuhkan drainase kota, Pak. Jadi dari Bedami sampai ke jauh dibuatkan drainase agar air tidak mengalir ke kampung-kampung, Pak. Dan setiap musim hujan itu ada kampung di belakang pom bensin Pak Wasma itu kebanjiran, Pak, semua. Dan sekarang celakanya nih, kalau kan celakanya udah saya laporkan di Pak Bupati sih. Celakanya si jalan interchange ini bawahnya ambrol, Kang. Sehingga aliran yang dari Gempol tengah itu air dari mulai Kaleo atau bukan Kaleo, dari Mandaya, Pak. Dulu kan nyebrang ke Gebluk. Sekarang tertutup itu drainase yang dibuat oleh interchange-nya. Dia masuk ke tabung Gempol tengah, Pak. Air numpuk di situ sehingga kalau musim hujan, kalau hujan nih kemarin aja bisa ya kebanjiran, Pak. Jadi saya mohon sekalian ketemu Bapak nih ya. Tolong itu drainase kota dari di pinggiran jalan tol lain trotoar we pangnyeukeun. Drainase kiri kanan, Pak. Ulah bangunanna diizinkeun, Bapak. Ka saha nyariosna? Kan Pak Wabu. Abi bingung ieu saha gitu. Kok izin IMB mah kabupaten? Nya, ieu kana mah ulah izinna dipasihkeun nya. Sementara manehna maricieun kocok. Oke. Jadi katukang. Contohnya we, pom bensin. Tulus diskotik anu araya di dinya cai kiina ka kampung Gebluk, Pak. Terus sabelana tepi ka mushola anu aya di kampung Pasir Buah tak teuteum, Pak. Keur hujan unggul, lain musim banjir, keur hujan tak teuteum. Gitu. Jadi ulah izin dari pasihan tapi saranana nggak ada airnya, rakyat yang jadi korban. Keur malah hujan turun sunggarnya air drainase mah kehalangan. Itu saja, Pak. Ya, baik, Pak. Terima kasih ya. Jadi concern pemerintah. Nama saya Heriana. Ya, concern pemerintah Provinsi Jawa Barat hari ini adalah membangun dengan nilai-nilai estetik, akademis, filosofi, dan historis. Jadi bisa lihat, Pak, konsep pembangunan jalan, bisa lihat provinsi hari ini seperti apa. Nah, kan kita ini hari ini terjadi kekacauan dalam pembangunan. IMB yang diberikan itu lebih pada administratif, bukan teknis. Sama dengan mobil kir, yang diperiksa adalah kantongnya, bukan mobil. Itu sama, Pak. Nah, ini mau kita benerin. Nah, sehingga kan kita ini semua hari ini orang bangun sendiri-sendiri. Apalagi Kerawang kan pembangunannya luar biasa. Izin untuk perumahan mewah mempertahankan dirinya, tidak memikirkan orang lain. Pabrik mempertahankan dirinya, tidak memikirkan orang lain. Yang korban itu rakyat kecil, mereka yang tinggal di bantaran, yang tidak bisa mempertahankan diri. Nah, sehingga kita hari ini menormalisasi sungai, mengembalikan fungsi sungai. Sesungguhnya mengingetin pada kita semua ada hal yang harus segera dibenahi. Saya yakin harusnya setiap daerah itu kan punya peta, jaringan sungainya di mana, titik-titik kawasan hijaunya di mana, perumahan titiknya di mana. Nah, itu yang harus menjadi panduan sehingga ketika izin diberikan ini implikasinya apa, maka tujuan AMDAL sejenisnya kan sebenarnya itu. Tetapi kan kita tahulah selama ini dokumen-dokumen itu lebih menjadi dokumen-dokumen administratif untuk melengkapi izin dibanding dengan dokumen teknis agar pembangunan berjalan dengan baik. Itu bisa dilihat bagaimana kacaunya pembangunan hari ini. Dan itu kan kita jujur lah, mau dimanapun memang kacau. Nah, saya hari ini ingin pertama, kalau sudah sungainya terpetakan, ada patoknya, ada digitalisasi petanya. Nah, kemudian nanti alat berat kita bekerja mengalirkan sungai kemana, ya nanti kita kan ada panduan teknisnya nanti. Sungainya lari kemana? Yang penting kan hari ini sungainya balik dulu deh fungsinya, gitu loh. Kembali lagi pada negara, nanti negara yang nata. Karena kan tidak mungkin juga nanti kita nata sementara kepemilikannya di tangan orang. Saya ini hari ini sebenarnya
Yang mengerjakan ini, yang mengerjakan itu kan bukan menteri, bukan gubernur, yang mengerjakan itu kontraktor. Kontraktor juga yang mengerjakan bukan kontraktor, tukang beko sama tukang tembok. Di lapangan selama ini selalu tertundanya proyek-proyek normalisasi sungai, pasti ketika alat berat datang dihalangin orang. Alat berat jalan dihalangin orang, diambil sertifikat, dipegat, seperti itu. Nah, ini saya ingin sekarang semua orang punya kesadaran. Mumpung apa? Mumpung publik kita lagi mendukung nih. Rakyatnya mendukung sekarang normalisasi, pembongkaran bangunan liar. Ini luar biasa dukungannya. Nah, ini harus dimanfaatkan oleh negara untuk segera mengambil kembali hak-haknya dan hak negara untuk masyarakat. Sebenarnya itu, Pak. Nanti kemana sungainya lari, biarkan teknis yang melihat. Kan ada peta datanya, ada kan Pak ya. Arahnya ada, ketinggiannya berapa, ininya berapa. Misalnya hari ini perdebatan tentang laut apa sih? Sampai kapanpun pasti banjir, Pak. Karena apa? Sekarang darat lebih rendah dari laut. Kayak kasus di Bandung. Bupatinya pengen jalannya ditingkatin, beton ngapain juga, jangan dibikin betonnya ditaikin lagi. Solusinya bukan itu, solusinya aliran air kemana? Kenapa? Karena daerah pemukiman lebih rendah daripada sungai. Itu pasti problem. Nah, kita kan ingin benahin itu, dan nanti saya minta Pak Sekda, Pak Wakil Bupati untuk peringatan sudah yang keberapa terhadap bangunan liar. Semua sudah peringatan keberapa. Kalau sudah peringatan yang kedua, ketiga tidak digubris, ya pembongkaran kita lakukan bersama. Kita provinsi juga dengan seluruh jajaran kita akan lakukan. Nah, selanjutnya barangkali dari izin Pak, saya menjelaskan dulu Pak. Seperti mana? Baik, terima kasih Pak Gubernur. Sedikit saya akan menyampaikan temuan-temuan yang di lapangan ketika kita pelaksanaan pekerjaan. Saya akan menjelaskan tentang tanah jasa marga dulu Pak. Ya, tanah jasa marga itu yang berdiri bangli-bangli di situ, termasuk lampak-lampak limbah itu pure adalah tanah jasa marga Pak. Ya, itu. Makanya